Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah Rehana, NIM 220606500011. Baiklah, saya ingin menjelaskan yaitu mengenai paradigma. Mengenai paradigma ini mungkin dari SMU kita sudah mendengar dan juga pernah di dalam dunia ilmiah perguruan tinggi. Dari seorang ahli filsafat dengan secara ilmu pengetahuan sangat terkenal, buku struktur dari ilmiah revolution ini tahun 1962. Struktur revolusi ilmu pengetahuan itu menggunakan istilah paradigma dan pergantian paradigma, mungkin menghasilkan yang namanya revolusi ilmu pengetahuan. Dalam ilmu sosial yang mengembangkan paradigma baru sehingga ilmu pengetahuan yang berkembang terus. Pengetahuan kita makin banyak dan makin mampu menyelesaikan berbagai macam paradigma. Sering juga mendengar anggota DPR atau pejabat dan ilmuwan yang mengatakan ada pergantian, di mana pergantian paradigma itulah yang menurut Thomas pun yang namanya revolusi, kemudian menghasilkan yang namanya revolusi. Ada seorang ilmuwan yang mencoba menelusuri ada macam paradigma dengan berbagai macam makna, sehingga para handphone yang mengatakan kita bisa mencoba dan perbaiki definisinya dan mencoba mengatakan bahwa ada unsur-unsur paradigma belum lengkap karena kita perlu ada konsepsi paradigma yang jelas supaya kita tahu apa definisi paradigma. Jadi paradigma ini adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk suatu kerangka pengertian yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan jelaskan masalah-masalah yang dihadapi dunia perguruan tinggi supaya kita bisa menyusun skripsi dan merumuskan keputusan kita untuk menggunakan paradigma untuk dapat menjelaskan apa yang kita teliti untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Dengan demikian ini merupakan sebuah kerangka pemikiran yang betul-betul diperhatikan. Dan sekarang kita akan bahas satu pandangan tentang kebudayaan dan kebudayaan, pandangan tentang proses kebudayaannya. Jadi kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu hanya ada pada manusia dan hewan. Itu tidak memiliki kebudayaan. Kalau bangsa lain yang belum pernah belajar bahasa Indonesia, kemudian mendengarkan omongan kita dari dia tidak mengerti, tidak bisa maknai bunyi-bunyi yang belajar dari bahasa kita. Dan di sini kita bisa interaksi, dan tanpa interaksi tidak akan ada relasi sosial, tidak ada kehidupan sosial. Kalau tidak ada kehidupan sosial, tidak akan muncul kebudayaan. Jadi kebudayaan merupakan produk dari kehidupan sosial. Jadi kalau kita beradaptasi dengan dunia, kita perhatikan berbeda dengan jenis-jenisnya. King Hajra Dewantara yang mengatakan ketika berangkat manusia dari kehidupannya sebagai warga masyarakat digunakan untuk membangun dunia. Kemudian membangun dunia itu lewat kebudayaan. Jadi pengetahuan adalah simbol-simbol yang kita bisa beri makna untuk mempunyai pengetahuan arkeologi.
mengetahui antropologi, mengetahui tentang bahasa-bahasa yang kita anggap penting. Begitu juga simbol-simbol fungsi yang kita beri. Budaya merupakan pengetahuan ini yang paling abstrak, yang tidak bisa terlihat berupa dunia fisik. Fungsi kebudayaan paling utama adalah melestarikan kehidupan manusia, karena tanpa kebudayaan kita tidak bisa bertahan. Karena dengan kebudayaan manusia bisa bertahan, misalnya terjadi perubahan iklim, perubahan cuaca, manusia bisa membuat pakaian, bisa membuat rumah untuk berlindung dari cuaca, berlindung dari panas, oleh karena manusia mempunyai strategi. Demikianlah penjelasan dari saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.